Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatus Solihah, SPI. Saya adalah guru SMKN 1 Telanakan untuk konsentrasi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan pengeringan ikan. Materi ini adalah materi pengolahan hasil perikanan secara tradisional. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, untuk memasuki ruang lab APHPI, maka harus menggunakan APD, alat pelindung diri, yang terdiri dari yang pertama, penutup rambut, yang kedua, masker, yang ketiga, jas lab, yang keempat, sarung tangan. Semuanya untuk menjaga agar semua proses yang kita lakukan selalu dalam kondisi sanitasi dan hygiene. Proses pengeringan ikan merupakan salah satu teknik pengolahan hasil perikanan secara tradisional, di mana proses pengeringan ini menggunakan sinar matahari sebagai sumber daya utama dalam proses pengeringannya. Dan selain itu, dalam proses pengeringan juga selalu disertai dengan proses penggaraman, di mana proses penggaraman ini bertujuan untuk menambah daya awet ikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengeringan ikan yang pertama adalah baskom. Baskom yang kita pakai adalah berupa baskom dari bahan stainless steel. Kegunaannya yaitu untuk menampung ikan. Yang kedua yaitu telenan. Terus selanjutnya ada pisau dan ada baskom kecil. Baskom kecil ini digunakan untuk menimbang bahan tambahan untuk proses pengeringan ikan. Selanjutnya yaitu timbangan digital. Alat selanjutnya yaitu ada nampan, terus ada sendok. Untuk bahan baku ikan yaitu kita bisa menggunakan ikan ukuran yang besar, bisa juga menggunakan ikan yang ukuran kecil. Jadi pada prinsipnya bahan baku yang digunakan adalah bisa berupa semua jenis ikan, bisa juga berupa ikan rucah atau ikan hasil sisa tangkapan dari nelayan. Dan untuk bahan tambahan yang digunakan dalam proses pengeringan ikan yaitu garam. Garam berfungsi sebagai zat pengawet alami yang kita gunakan dalam proses pengeringan ikan, di mana dengan penambahan garam diharapkan mampu memperpanjang dari daya simpan ikan. Untuk proses pengolahan dari pengeringan ikan dimulai dari yang pertama yaitu pembuangan sisik ikan. Pembuangan sisik ikan ini bertujuan untuk membersihkan ikan dari semua bakteri. Selanjutnya dilakukan proses pembelahan ikan. Proses pembelahan ikan ini bertujuan untuk mempercepat dari proses pengeringan ikan. Untuk selanjutnya, setelah semuanya dibersihkan sisiknya, kemudian dilakukan proses pembelahan, maka dilakukan proses pembuangan isi perut, terus pembuangan insang juga. Proses selanjutnya yaitu proses pencucian ikan. Setelah ikan difilet atau dibelah punggung, kemudian dibuang isi perutnya, selanjutnya yaitu proses pencucian ikan. Pencucian ikan bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran, baik itu sisa isi perut, insang, ataupun sisik yang sudah dibersihkan. Proses selanjutnya yaitu proses penggaraman, di mana ikan ditambah dengan garam. Nah, untuk menentukan garam berapa yang harus ditambahkan, yang pertama yaitu harus mengetahui dulu berat ikan yang digunakan. Jadi kita timbang dulu ikan yang akan kita gunakan.
Proses selanjutnya yaitu penambahan garam. Penambahan garam ini kita gunakan 20% dari berat ikan. Tadi kita timbang ikannya seberat 1.300 gram, maka kita menggunakan garam sebanyak 260 gram, yaitu 20% dari berat ikan. Untuk proses selanjutnya yaitu penambahan garam ke dalam ikan yang telah kita preparasi sebelumnya. Jadi ikan ditaburi di bagian atas, terus juga di bagian tengah, dan semua permukaan ikan ini harus kena dengan garam. Selanjutnya yaitu penambahan air. Air ini bertujuan untuk melarutkan garam agar dia bisa lebih meresap masuk ke dalam daging ikan. Selanjutnya, ikan ini yang telah terendam dengan larutan air garam akan didiamkan selama 1 malam. Tujuan dari perendaman ini adalah agar garam meresap masuk ke dalam daging ikan, sehingga nanti garam ini akan berfungsi untuk mengawetkan ikan. Lama proses penjemuran ikan tergantung pada cuaca. Biasanya kalau cuaca terik, lama penjemuran itu selama 1 sampai 2 hari. Nah, proses pengeringan ikan akan ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu bisa berupa dari ketebalan ikan, besar kecilnya ikan. Antara ikan yang besar dengan ikan yang kecil, proses pengeringannya lebih cepat ikan yang kecil dibandingkan ikan yang besar. Selanjutnya juga tergantung pada kandungan lemak dari ikan. Kalau semakin banyak lemaknya, maka proses pengeringan akan berjalan lambat. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses kecepatan dari pengeringan ikan yaitu adalah terik matahari. Semakin terik mataharinya, maka proses pengeringan ikan akan semakin cepat. Yang kedua adalah RH atau kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, maka proses pengeringan ikan akan semakin lambat. Terus juga kecepatan angin. Angin yang bertiup kencang maka akan mempercepat dari proses pengeringan ikan.